bagi ke orang di kampung. Kata dia, ya Rasulullah, di kampung itu aku yang paling susah. Mendengar cerita itu, dhahikan Nabi hatta badat nawajizuhu. Ketawa Nabi sampai nampak gigi gerahamnya. Jadi Nabi itu ketawa juga, Nabi itu bercanda juga. Cuman bercandanya tidak bohong, bercandanya tidak dusta. Yang tidak boleh itu sengaja bohong, dusta biar orang ketawa. Nah, itu yang tak betul. Waqila, ada pendapat yang mengatakan al-fuqara'u amwatun, orang fakir itu mati. Apa beda fakir sama miskin, Ustadz? Kalau miskin dia masih ada income. Lihat surat Al-Kahfi, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun orang miskin itu dia punya perahu yang dirusak oleh Nabi Khidir alaihissalam. Saya nampak perahu dirusaknya, saya nampak perahu dirusaknya, nampak perahu dirusaknya. Datang Nabi Musa alaihissalam bertanya, kenapa kau rusak perahu itu wahai Khidir? Kata Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah aku bilang kau enggak akan sabar jalan sama aku. Kau melihat zahirnya, aku melihat batinnya. Setelah lama-lama dijelaskan oleh Nabi Khidir, amma safinatu fakanat limasakin, perahu itu punya orang miskin. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Itu di sana ada orang perampok, penjahat. Kalau dilihatnya perahu bagus diambil. Makanya kurusak perahu ini supaya nanti waktu lewat, wah perahu rusak nggak usah diambil. Limasakin, orang miskin masih punya perahu, artinya apa? Masih punya income. Orang fakir tak ada income sama sekali. Janda tua umur 70, anak meninggal, suami tak ada, income tak ada, itu fakir. Masih muda, bisa buka laundry, cuci kecil-kecilan, namanya miskin. Nggak bisa pemasukan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Al-fuqara, orang yang fakir, amwat. Orang fakir itu sama seperti orang mati. Kalau nggak kita kasih makan, mati mereka. Lalu illa man ahyahu Allah Ta'ala bi'izzil qana'ah, kecuali kalau dihidupkan Allah hatinya dengan sifat qana'ah. Ada rasa qana'ah dalam hatinya, dia merasa cukup, dia tidak meminta-minta. Makanya wahai kawan sahabat jamaah, pengurus masjid terutama, tolong data lagi jamaah di sekeliling kita, karena ada orang-orang yang tak mau meminta-minta. Tadi saya baca berita jam 12, ada orang datang ke kantor polisi, kata dia, tangkap ajalah saya Pak. Kenapa? Kayak kalau di rumah nggak makan, di penjara kan dapat makan. Saking susahnya sudah. Ada supir taksi sudah bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada penumpang, akhirnya dia tak tahu mau mengadu kemana, sementara cicilan minta bayar terus, akhirnya bunuh diri. Ini berita-berita ini kan menakutkan ini. Inilah kesempatan kita. Bagi yang fakir, hidupkan hatimu dengan qanaah. Maka jangan sampai kau melihat orang kalau sudah mati hatinya, itu naik dia ke lantai 12, melihat ke bawah macam sejengkal, terjun, mati. Kita pula yang diberikan Allah kelebihan rezeki, inilah masanya kita menolong saudara-saudara kita. Wa qala Bisri Al-Hafi, Imam Bisri Al-Hafi berkata, al-qana'atu malakun la yaskunu illa fi qalbi mu'minin. Sifat qanaah itu seperti malaikat, dan dia hanya mau tinggal di hati orang yang beriman. Malaikat, dia hanya mau tinggal di hati orang beriman. Malaikat tidak mau tinggal di rumah yang ada patung. Bukan malaikat takut sama patung, malaikat lebih besar daripada patung. Uli ajnihatin, makhluk bersayap, masna 2 sayap, wa thulatha 3 sayap, wa ruba' 4 sayap. Diletakkannya sayap yang satu ke timur, yang satu ke barat, penuh dunia ini. Malaikat sangat kuat. Kenapa dia tidak mau di rumah yang ada patung? Karena di patung ada setan. Malaikat tidak mau satu majelis dengan setan. Kalau di dalam hati itu ada setan, ada iri, ada dengki, malaikat tidak mau bersanding. Al-qana'atu, sifat qana'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah, itu seperti malaikat. Dia tidak mau tinggal di hati orang yang tidak ada iman di dalamnya. Kalau hati kita itu di dalamnya ada iman kepada Allah, iman kepada Muhammad SAW, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir,
maka di sanalah malaikat rahmat akan bersemayam. Malaikat itu bernama qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Sami'tu Muhammad bin al-Husain, aku mendengar Muhammad bin Husain dari gurunya Abdullah bin Muhammad Asy-Sya'rani, dari gurunya Ishaq bin Ibrahim bin Abi Hasan al-Anmati, dari gurunya Ahmad bin Abil Hawari, dari gurunya Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, al-qana'atu, sifat qana'ah itu minar ridha, kalau dibandingkan qana'ah dengan ridha, bimanzilatil wara' minaz zuhdi, seperti wara' dan zuhud. Kalau mau bandingkan qana'ah dengan ridha, seperti wara' dan zuhud. Masih ingat wara' dan zuhud? Takut kepada yang haram, takwa. Takut kepada yang haram, takwa. Takut kepada yang syubhat, wara'. Takut kepada yang halal, zuhud. Kata dia begitu juga dengan ada orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, dia qanaah. Dan orang yang merasa puas dengan pemberian Allah juga ridho. Apa bedanya? Maka bedanya adalah wara' dulu baru zuhud. Qanaah dulu nanti ridho jauh. Wara' dulu baru zuhud. Qanaah dulu, habis qanaah baru ridho. Kalau mau bandingkan antara qanaah dengan ridha, seperti wara' dengan zuhud. Wara' masih ada bau-bau syubhatnya. Kenapa kau tak mau ini? Saya nggak yakin nih, agak-agak syubhat nih. Kalau zuhud enggak, halal pun dia tak mau. Kenapa? Dia menjaga hatinya, menjaga kedudukannya di hadapan Allah. Kalau qanaah gitu juga. Tidak mau dia minta-minta, tidak mau dia mengemis, dia cukup dengan pemberian Allah. Tapi ada yang lebih tinggi dari qanaah lagi. Apa dia? Ridha. Apapun yang datang diterima. Awal zuhud adalah wara'. Awal ridha adalah qanaah. Mana yang lebih tinggi? Lebih tinggi zuhud daripada wara'. Lebih tinggi ridha daripada qanaah. Hadza awwalur ridha wa hadza awwaluz zuhud. Hadza awwalur ridha, hadza awwaluz zuhud. Orang kalau sudah wara' itu tak lama lagi jadi zuhud. Orang kalau sudah qanaah, insyaallah dia bisa mencapai ridha. Wa qila, ada pendapat yang mengatakan al-qana'atu, apa itu qanaah? As-sukunu inda adamil ma'lufat. Sukun, tenang, adam, ayam, tentram, inda adamil ma'lufat, ketika tidak ada yang menyenangkan. Saya alhamdulillah Pak Ustadz, saya tenang hari ini. Makanan ada, minuman ada, kendaraan ada, rumah ada. Itu bukan qanaah. Qanaah itu adalah tetap tenang walaupun tidak ada yang menyenangkan. Itulah qanaah. Jadi tidak bisa merasakan qanaah kalau orang tak pernah susah. Makanya Imam Al-Ghazali, apa kata Al-Ghazali? Ghazali ini jadi Syiah pernah, makanya dia bisa membantah Syiah. Ditulisnya Fadaih Al-Batiniyah. Masuk ke filsafat pernah, makanya dihantamnya filsafat, Tahaful Al-Falasifah. Akhirnya dia sendiri bingung. Jabatan rektor, dekat dengan sultan, Nizamul Muluk. Puncaknya apa kata dia? Summa inni lamma faraghtu min hadhil ulum, setelah aku belajar ilmu ini, aqbaltu bihimmati ala hadha tariq. Jalan inilah, jalan pensucian hati inilah yang menenangkan aku. Wa alimtu anna tariqatahum, aku ketahui bahwa jalan ini innama tatimmu bi ilmin wa amal. Jalan ini hanya bisa dilewati dengan dua, ilmu dan amal. Banyak orang ilmunya macam-macam. Qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala fulan, jago, tapi amal tak ada. Ilmu dan amal. Wa kana hasilu ulumihim qat aqabatin nafs.
Puncak dari ilmu mereka adalah melawan hawa nafsu. Wa tanazzuh an akhlaqihal mazmumah, membersihkan diri dari perbuatan yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang tak baik. Wa sifatihal khabithah, sifat-sifat yang kotor. Hatta yatawassalu biha ila takhalliyatil qalbi an ghairillah. Puncaknya adalah mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Ma fi qalbi illallah. Wa hati itu kosong dari selain Allah, kosong dari hawa nafsu, diisi dengan zikir, mengingat Allah. Wa kana al-ilmu aisar alayya min al-amal. Dulu sebelum aku melewati ini, kata Imam Al-Ghazali, ilmu itu bagiku mudah. Filsafat oke, kebatinan oke, mudah bagiku semuanya. Fabtada'tu bi tahsil ilmihim min mutala'ati kutubihim. Aku mulai belajar dengan membaca kitab-kitab mereka, lalu aku amalkan. Maka Al-Ghazali meninggalkan jabatan sebagai rektor. Pergi dia membawa pakaian sehelai sepinggang, 11 tahun berkelana sampai ke Damaskus, pergi pula ke Masjidil Aqsa. Yang dibawanya jarum jahit, kemudian rikwah itu timba. Kenapa dibawa jarum jahit? Karena kalau pakaian sobek, sholat tak sah. Bawa jarum jahit kalau sobek dijahit. Kenapa bawa timba? Karena tak sah sholat kalau tidak ambil air. Bagaimana cara mengambil air kalau tak ada timba? Pakai timba orang, syubhat. Tak mau pakai timba orang, pakai timba sendiri. Al-Ghazali baru merasakan qanaah setelah tidak ada maklufat. Ketika masih menjadi rektor, semua ada. Rumah dinas, mobil dinas, kendaraan, dimuliakan orang, dipuji-puji. Tapi ketika dia pergi, kenapa Al-Ghazali tidak pergi ke Makkah Madinah? Kenapa dia pergi ke Suriah? Karena kalau dia pergi ke Makkah ke Madinah, dia pasti dimuliakan orang. Jamaah dia semua yang ada di Makkah Madinah itu. Maka dia pergi ke Suriah, di tempat yang tak dikenal orang. Ketika hati tenang pada tempat yang tidak dimuliakan orang, tak ada yang menyenangkan, itulah qanaah. As-sukunu inda adamil ma'lufat. Merasa tenang ketika tidak ada yang menyenangkan. Jadi kalau ada saatnya dalam hidup ini kita diambil orang, Allah ambil sesuatu yang menyenangkan itu, bukan Allah marah sama kita. Allah cuman mau menanamkan qanaah ke hati kita. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu hai Muhammad SAW, la'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan dengan mendengar kisah itu orang menjadi berpikir bagaimana Allah mengambil maklufat, semua yang menyenangkan itu. Senang kepada anaknya diambil Allah SWT. Ayub alaihissalam. Senang kepada ternaknya dimatikan Allah Ta'ala. Senang kepada kebunnya dikeringkan Allah SWT. Senang kepada kulitnya dibuat Allah berulat, sakit. Sampai istrinya pun tak tahan, rahmah. Makanya Pak Kuas selalu mendoakan, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Siti Rahmah. Wa qala Abu Bakar Al-Maraghi, Imam Abu Bakar Al-Maraghi berkata, al-aqilu man dabbara amrad dunya bil qanaah. Orang yang berakal adalah orang yang mengatur urusan dunianya dengan sifat qanaah. Tapi qanaah bukan berarti menghilangkan usaha. Tetap cari nafkah, tetap berusaha, dapat, itulah pembagian Allah. Enggak dapat, berarti ada yang lebih indah skenario dari Allah. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah bersyukur, ngedumel, marah, ngamuk, boring, stres, depresi. Terlalu besar dunia ini mau kita pikirkan. Terlalu banyak dunia ini mau kita masukkan ke kepala kita. Nggak muat dia, pecah pembuluh darah. Al-aqilu man dabbara amra dunya bil qanaati wat taswifi wa amrul akhirati bil hirsi wat ta'jil. Orang yang mengatur akhiratnya dengan sifat semangat wat ta'jil, menyegerakan. Kalau masalah akhirat, itu hirs, semangat. Ayo kita baca Quran, ayo kita khataman, ayo kita yang belum pandai baca Quran belajar baca Quran, ayo wat ta'jil, jangan tunda-tunda. Takjil itu artinya jangan tunda-tunda. Sekarang takjil kolak pisang. Jamaah sekalian, jangan lupa nanti pembagian takjilnya jam 6. Takjil itu artinya disegerakan. Karena memang bukaan puasa itu sunatnya takjil, disegerakan. Bukan kolaknya.
disegerakan makannya. Baru jam 6 sudah makan. Kenapa kok makan jam 6? Di Sumatera kan bukanya 6.30. Kata Ustadz kemarin harus disegerakan ini Pak Ustadz. Bukan itu maksudnya. Kalau sudah azan segera, jangan tunda-tunda lagi. Orang yang beriman itu, orang berakal itu, kalau untuk dunia, dia tidak terlalu bersemangat. Tapi kalau untuk akhirat, takjil. Wa amrid man dabbara amra dunya bil qana'ati wat taswifi wa amra al akhirati bil hirsi wat ta'jili wa amra ad-din, urusan agamanya dengan apa? Bil ilmi wal ijtihad. Sekarang banyak ijtihad tapi nggak ada ilmu. Saya lebih takut pada Allah daripada corona. Nah, itu maksudnya lebih bersemangat ijtihad tapi tak ada ilmu. Berilmu dulu baru bil ijtihad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu dulu baru la ilaha illallah. Ilmu tentang la ilaha illallah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu bin nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Wa qala Abu Abdillah ibn Khafif, Imam Abu Abdillah ibn Khafif berkata, al-qana'atu, apa arti qana'ah? Tarkut tashawufi ilal mafqud, tidak terlalu memperhatikan sesuatu yang sudah hilang. Yang sudah hilang, yang sudah berlalu, ya sudah, nggak usah terlalu habis energi memikirkan itu. Tarkut tasyawuf ilal mafqud. Saya Pak Ustadz setahun ini nggak selera makan. Kenapa? Inilah bisnis kemarin gagal tahun lalu. Memangnya kau pikirkan datang lagi dia? Kan tidak. Yang lalu ya sudah. Cari bisnis yang baru. Kebun ini Pak Ustadz diambil orang, dirampas orang. Sudah. Sudah kau berusaha? Sudah. Tak juga dapat? Tidak. Cari yang lain. Tarkut tasyawuf ilal mafqud. Wal istighna'i bil mawjud. Tarkut tasyawufi ilal mafqud wal istighna'u bil mawjud. Tidak terlalu memikirkan kepada sesuatu yang hilang, yang tidak dapat, yang sudah lalu, dan tidak pula terlalu berharap kepada yang maujud, yang ada. Jangan terlalu berharap ke mobil diparkir di bawah pohon kelapa. Dulu pula mobil itu mandi daripada dia lagi. Mobil itu berkilat, muka dia kusam, top jatuh buah kelapa, stres. Wal istighna' bil maujud. Jangan terlalu berharap pada yang ada. Tarkut tasyawuf ilal mafqud wal istighna' bil mawjud. Jangan berharap pada yang ada, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tak ada. Karena kita dulu pun lahir ke dunia ini tak ada. Harta itu datang belakangan. Bahwa dia ada, jangan terlalu berharap. Bahwa dia tak ada, jangan terlalu cemas, jangan terlalu takut. Yang tak ada bisa dibuat Allah ada, yang ada itu bisa pula dilenyapkan Allah SWT. Begitu kata ulama-ulama dulu. Tarkut tasyawufi ilal mafqud. Jangan terlalu cemas. Dari mana mereka dapat kalimat-kalimat indah ini? Dari mana? Wahyu kan sudah terputus. Connect hati mereka dengan Allah, dikirim Allah ilham. Bersih hati mereka. Sebetulnya dari ayat juga. Ma asaba min musibatin fil ardi, segala musibah yang terjadi di dunia, wala fi anfusikum, dan terjadi pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya secara nyata. Kaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kau jangan kecewa terhadap yang sudah berlalu, wala tafrahu bima atakum, jangan terlalu bangga kepada apa yang ada. Yang berlalu, yang tak jadi, yang tak dapat, jangan terlalu kecewa. Jangan terlalu habis kepalamu menoleh ke belakang sampai tak nampakmu ada truk besar di depan. Itu perjalanan itu pelajaran dari jalan tol. Waqila, ada pendapat yang mengatakan fi ma'na qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la yarzuqannahumullahu rizqan hasana.
Orang yang beriman, beramal soleh, menyerahkan dirinya kepada Allah, la yarzuqannahumullahu, Allah pasti akan memberikan mereka rezeki. Apa rezekinya? Rizqan hasana, rezeki yang baik. Al-Hajj 58. Rezeki yang baik itu apa? Ya'ni al-qana'ata. Yang dimaksud dengan rezeki yang baik itu adalah qana'ah. Oh, rezeki yang baik itu istri yang solihah, mati. Rezeki yang baik itu adalah anak yang ganteng, tabrak mobil, cacat. Rezeki yang baik itu adalah rumah, hancur datang gempa bumi. Rezeki yang baik itu adalah mobil, ditarik karena kreditnya tak bayar. Rezeki yang baik itu apa? Qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Orang yang qanaah itu bingung dia melihat orang di sekelilingnya. Karena orang di samping yang sekeliling itu pula yang tak sabar menengok dia. Dia slow aja qanaah. Bak kata pepatah orang Melayu, bomban yang miang. Bomban tuh bomban yang miang. Bomban tuh mestinya tak miang. Orang Melayu itu dalam-dalam peribahasanya. Jangan berharap pada yang ada, jangan cemas pada tak ada. Dari sini dia ambil. Tarkut tasyawufi ilal mafqud wal istighna'u bil mawjud. Waqala Muhammad bin Ali At-Tirmidzi. Imam Muhammad bin Ali At-Tirmidzi berkata, apa qanaah itu? Al-qana'atu ridhan nafsi bima qussima laha minar rizqi. Jiwanya merasa ridha terhadap pembagian rezeki yang sudah dijatah Allah Subhanahu wa taala. Itulah qanaah. Ridha itu bahasa Arab. Hanya saja orang kita ini selalu merubah-rubah huruf, makharijul huruf. Ridha. Banyak kata-kata sudah sampai ke tempat kita ini hurufnya berubah. Yang merubah itu ya kita. Maka kita mesti tahu aslinya. Ridha. Sampai tempat kita rela. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf ya, apa? Lahir. Kenapa pula lahir? Zahir. Ridha Bahlawi, Raja Iran dulu. Ridha Bahlawi, sampai ke tempat kita berubah jadi Reza Pahlavi. Enggak apa-apa, tetap aja namanya seperti itu, tapi tahu asalnya. Ada beberapa huruf mengalami perubahan. Ridha, rela. Seorang bapak memanggil 3 anaknya. Kamu, papa belikan laptop yang SMA. Top. Yang kuliah, kamu, papa belikan sepeda motor. Yang SD dikasih tas kain. Komplain yang SD. Di mana letak keadilan? Ya di situlah keadilan. Anak SD cukup tas saja dulu. Karena kalau anak SD dikasih sepeda motor, kaki tak sampai. SIM belum bisa ambil. Kasih laptop, matikannya pun tak tahu cara matikan. Bisa pakai tapi manfaatnya belum terlalu banyak. Artinya apa? Logika seorang ayah saja susah ditangkap anak. Apalagi logika Allah SWT. Tidak ada cara yang paling baik bersikap dengan Allah ini kecuali dengan ridha. Makanya judul bukunya Qud al-Qulub fi Mu'amalatil Mahbub. Bagaimana cara berinteraksi dengan Allah. Ini sejalan juga dengan Risalah Qusyairiyah. Cuman lebih sistematis. Lebih tua. Tapi masih bercerita tentang stasiun-stasiun menuju Allah SWT. Bagaimana berinteraksi dengan Allah. Ridha. Nanti ada pembahasan khusus maqam ini. Tapi ini kita sedang qanaah. Ridha lebih tinggi daripada qanaah. Ridha terhadap pemberian Allah SWT setelah ikhtiar. Itu yang membedakan kita dengan kelompok ahli bid'ah. Ahli bid'ah tak ada ikhtiar. Enjoy, nyantai aja. Kalau tak ada ikhtiar, serahkan pada Allah. Itu Jabariyah itu, ahli bid'ah. Sedangkan kita ahlus sunnah
wal jamaah. Wa yuqalu, ada pendapat yang mengatakan al-qana'atu, qana'ah itu apa? Al-iktifa'u bil mawjud, merasa cukup dengan yang ada. Ini udah jadi lagu. Syukuri apa adanya. Al-iktifa' bil mawjud, merasa cukup dengan yang ada. Merasa cukup dengan yang ada. Apa yang ada inilah kita syukuri. Wa zawalut tam'i, menghilangkan sifat tamak, sifat rakus, fima laisa bihasilin, terhadap sesuatu yang belum tentu dapat. Apa yang ada, itulah. Dulu saya ingat satu asrama sama kakak kelas. Waktu itu masa sulit, krisis moneter. Kami makanlah makrona, bukan corona, makrona. Makrona itu macam usus ayam dia. Apa orang sini sebut makrona? Makaroni. Ya, orang Arab itu makarona. Kata abang ini, "Mat," kata dia, "iya bang, inilah lauk yang paling enak." Hah? Tak pakai ikan, cuma pakai saus. Itu pun musaadah pembagian. Musaadah bantuan dari orang Mesir waktu itu. Inilah makanan paling enak, Mat, kata. Kenapa gitu bang? Karena ini yang ada. Inilah yang enak, ini yang ada. Saya ingat betul tuh. Beberapa hari setelah itu pas mau makan juga, lauk itu tak enak. Saya tengok muka dia yang masak. Saya balik kan, inilah yang paling enak bang. Kenapa? Ini yang ada. Rupanya dia pun lupa pula. Qanaah itu adalah al-iktifa bil mawjud, merasa cukup dengan apa yang ada. Wa zawalut tam'i fima laisa bihasilin, hilangkan tamakmu, hilangkan rakusmu kepada sesuatu yang belum tentu dapat, yang tak dihasilkan, yang tak diperoleh, yang tak dihasilkan, yang tak. Untuk apa kita tamak pada sesuatu yang tak ada? Kalaulah berhasil kemarin tuh Pak Ustadz, itu insya Allah. Kalau ada orang ngomong gitu, jangan teruskan, stop. Yang ada itu aja kita cakapkan, yang tak ada itu sok aku cakap lagi. Kalau jadi proyek itu kemarin Pak Ustadz, pondok pesantren, anak yatim, berangkat umroh, tukang gali kuburan. Terus apa yang ada sekarang? Itulah Pak Ustadz, kalau boleh saya minjamlah dulu Pak Ustadz. Al-qanaah itu adalah al-iktifa bil mawjud. Apa yang ada, kau nikmatilah itu. Memang memilih risalah Qusyairiyah ini Allah Ta'ala mengilhamkan untuk memilih. Tepat betul kita kaji pada saat musim corona ini. Jadi yang udah dapat bantuan dari masjid, dapat 10 kilo, cukupilah. Ulang-ulang cerita qanaah. Beras, ikan sarden, telur ayam, mie instan, gula, kopi, cukup. Banyak-banyak nanti permintaan di rumah. Abang ini kenapa tak aneh? Al-iktifa bil mawjud. Tak juga bapak tahan, pergi uzlah. Semua adalah bab-babnya. Wa qala Wahab, Imam Wahab berkata, innal izza wal ghina kharaja yajulan. Izzah, kemuliaan diri, ghina, merasa cukup sehingga tidak perlu ngemis minta-minta pada orang. Kharaja yajulan, sifat izzah, kemuliaan diri dan merasa cukup dengan yang ada sehingga tidak perlu minta kepada orang. Kedua sifat ini sedang jalan-jalan dia di atas dunia ini. Yatlubani rafiqan, mereka nyari kawan dia. Falaqiyal qana'ata, lalu kemudian dalam perjalanan itu bertemu dia dengan teman yang ketiga. Siapa teman yang ketiga? Qana'ah. Fastaqarra, maka ia pun menetap. Yang berdua ini menyar jalan. Siapalah kawan kita satu lagi ya? Sudah. Ghina sudah. Dapat satu lagi qanaah, merasa cukup. Sudah cukup bertiga. Sempurnalah persahabatan mereka. Orang yang meminta-minta dia tidak akan punya harga diri. Izzah, harga diri. Tak ada harga diri kita.
Dijengkali orang muka gitu. Itulah kenapa saya tak mau buat proposal. Kenapa Pak Ustadz? Ceritanya begini, panjang ceritanya, saya ringkaskan aja lah. Dibuatlah proposal tadi dalam bentuk PDF, bukan untuk saya, bukan untuk pribadi, untuk sekelompok masyarakat. Saya share lah. Assalamualaikum bapak-bapak, ini proposal untuk membantu fakir miskin, orang susah. Banyaklah jawaban. Ya sebentar ya Pak Ustadz, ya sebentar kayak balas ini. Ya. Bulan depan saya kirim video. Saya kirim video ke beberapa nomor. Dibalasnya, mohon maaf Pak Ustadz, belum bisa ngasih bantuan. Berarti video saya itu pun dianggapnya minta bantuan juga. Berarti jelas video itu belum dibukanya. Berarti udah diukurnya kita. Udah diukurnya, kalau somad kirim pasti minta bantuan. Itu saya tak mau. Makanya siapapun yang minta, Ustadz tolonglah bantu, tak mau saya. Saya hanya mau share di Instagram. Share nomor rekening, mau kau kasih, tidak. Rupanya begitu pikiran orang-orang berduit itu. Asal dapatnya ada dari kita, ini minta duit nih. La ilaha illallah. Itulah izzah. Itu pentingnya izzah. Minta. Tak ada harga diri kita. Dijengkalinya, kata orang Melayu, jangan sampai kita dijengkali orang. Waqila, ada pula pendapat lagi. Jadi kaya sekali dengan pendapat. Kata imam ini, kata imam ini, kata imam ini, kata imam. Waqila, ada pendapat. Man kanat qana'atuhu saminatan. Siapa yang qanaahnya gemuk. Qanaah maksud qanaah gemuk, siapa yang qanaahnya banyak, siapa yang qanaahnya kuat, siapa yang qanaahnya kuat, tabat lahu kullu maraq, maka akan tabat lahu kullu maraqihi, maka akan ridhalah dia menerima yang sedikit. Raqiq, sikit, tipis. Siapa yang gemuk qanaahnya, maka bisa dia menerima yang kurus-kurus. Siapa yang tebal qanaahnya, bisalah dia menerima yang tipis-tipis. Wa man raja'a ilallahi ta'ala ala kulli halin, siapa yang cepat mengembalikan sesuatu kepada Allah, bagaimanapun kondisinya, sakit, sedih, cepat-cepat dia mengembalikan kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, razaqahullahul qana'ata, Allah akan memberikan qanaah kepada dia. Datang susah, Allah. Datang senang, Allah. Dapat jabatan, innalillah. Tak dapat, la haula wala quwata illa billah. Razaqahullahul qana'ah. Allah akan memberi. Waqila, ada pula pendapat yang mengatakan, marra Abu Hazimin. Suatu ketika Imam Abu Hazim lewat di suatu jalan. Ma'ahu lahmun samin. Dia membawa daging banyak, besar. Faqala khudh ya Abu Hazim fa innahu samin. Datang tukang daging berkata, ambillah ini wahai Tuan Abu Hazim, ini gemuk, ini banyak dagingnya, ambillah. Faqala, Imam Abu Hazim berkata, laisa ma'i dirham, aku tak punya duit. Dinar, duit perak, duit emas. Dirham, duit perak. Aku tak punya duit perak. Jangankan duit emas, duit perak pun aku tak ada. Lalu kemudian kata orang itu, ana anzuruka, tak apa-apa, tak mesti bayar sekarang, nanti ku tunggu. Artinya boleh hutang, kau ambil aja dulu, nanti bayar tak apa-apa. Faqala, Imam Abu Hazim berkata, nafsi ahsanu nazratan li minka, aku lebih sabar menunggu daripada penantianmu. Kau sanggup menunggu aku bayar, aku lebih sanggup pula menunggu tak makan daging.
Lebih mampu aku menunggu daripada kau menunggu. Begitulah sifat mereka. Apa sebetulnya yang dijaganya? Kan halal barangannya. Dia sedang menjaga dirinya. Kalau kata pepatah orang Melayu, orang baik awak berpikir. Orang baik kita berpikir. Wa qila li ba'dihim, ditanyakan kepada sebagian ulama tentang masalah hati ini. Man aqna'un nas, siapa orang yang paling qana'ah? Faqala aktsar, dia mulia dengan laparnya. Dia memang lapar, tapi dia punya kehormatan. Dia memang hina, tapi dia punya kemuliaan. Qila, ada pendapat yang berkata, ra'a rajulun hakiman ya'kulu ma tasaqat minal baqali. Ada seseorang melihat manusia yang bijaksana. Ya'kulu, dia makan mata sakat minal baqali, yang dimakannya itu adalah buah, sayur, barang-barang yang jatuh ala ra'si ma', yang jatuh dalam aliran air, jatuh itu yang dimakannya. Faqala law khadimtas sultana lam tahtaj ila akli hadza. Kalau maulah kau jadi pelayan kerajaan, kalau maulah kau jadi budak raja, kan tak perlu kau makan hina ini, sampah-sampah ini. Qala al-hakim, orang bijaksana itu berkata, wa anta law qana'ta bihadza lam tahtaj ila khidmatis sultan. Seandainya kau mau jadi pegawai kerajaan, kan tak perlu kau makan ini di air ini. Kata dia, andai kau juga mau qanaah seperti aku, kau pun tak perlu menjadi pelayan sultan. Kau tuh tak boleh menjadi pelayan raja. Kisah mirip seperti ini pernah saya baca waktu saya pergi ke toko buku Islam, toko buku di dalam itu ada buku-buku Islam, buku-buku Kristen, buku-buku Katolik, buku-buku Hindu, buku-buku Buddha. Saya buka satu buku Buddha. Buddha punya 2 orang murid, tinggal dalam hutan. Yang satu itu hidupnya zuhud, makan ubi tiap hari. Yang satu tak tahan, pergi keluar jadi pelayan raja. Satu hari dia berburu dalam hutan, jumpanya kawannya yang makan ubi itu. Apa kata dia? Lihatlah aku sekarang, punya tombak, punya baju besi, punya kendaraan kuda. Andai kau mau seperti aku jadi pelayan raja, pasti kau tak perlu makan ubi. Apa kata kawannya di hutan itu tersenyum? Andai kau menikmati makan ubi ini, kau pun tak perlu menjilat raja. Mirip ceritanya. Waqila, ada pendapat pula mengatakan, sampai jam berapa nih Pak Ustaz? Ini panjang cerita kita malam ini. 1 halaman lagi insyaallah. Jamaah dia mau apa juga, jamaah nih qanaah, udahlah cukup lah nih. Enggak, kalau untuk yang ini mesti panjang. Waqila, ada pendapat mengatakan al-uqabu azizun fi matarihi. Burung nasar seperti burung elang itu mulia, hebat saat terbang. La yasmu ilaihi tarafu sayyad, sampai-sampai mata orang yang mau memburu tak bisa melihat, saking tingginya silau mata pemburu melihat matahari. Wala tam'uhu fa idza tama'a fi jifatin, selama burung nasar itu terbang tinggi ke atas, maka tak ada pemburu yang bisa melihatnya, saking tingginya silau mata pemburu. Kapan pemburu bisa menangkap burung nasar? Ketika fa'idha tama'a fi jifatin, saat burung nasar itu kena penyakit tamak, dilihatnya ada bangkai ke bawah, dia pun landing, turun ke bawah. Allaqat fi hibalihi, disitulah dia akan tersangkut di tali-tali jaring pemburu. Nazala min matarihi, turun dari tempat terbangnya, fata'allaqa fi hibalihi, tergantung pada jaring pemburu. Kapan itu? Ketika dia kena penyakit tamak.
andailah burung nasar itu mau qanaah agak sebentar saja, selamat deh. Qila, ada pula pendapat mengatakan, lamma nataqa Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa berkata bidzikri tam'i law syi'ta lattakhadta alaihi ajra, kalau mau engkau ambillah upah, kalau kau mau ambillah upah. Kata Khidir menjawab, hadza firaqu baini wa bainik, inilah perpisahan antara kita. Ketika ada rasa tamak, maka disitulah berpisah. Andai tidak ada tamak, kita bisa lanjut berjalan. Waqila lamma qala dzalika Musa, ketika Musa berkata, mengatakan itu, waqafa baina yaday Musa wal Khidir alaihi wassalam dhabi, ketika itu ada di depan Musa dengan Nabi Khidir itu ada seekor dhabi, seekor kijang. Kana ja'i'aini, mereka dua sedang lapar. Nabi Musa dengan Nabi Khidir sedang lapar. Al-janibul ladzi yali Musa ghaira mashwi, yang pada bagian di sebelah Nabi Musa itu ghairu mashwi, tidak terpanggang. Wal janibul ladzi yalil Khidir mashwi, pada bagian sisi sebelah bagian Khidir terpanggang. Wa qila fi qawlihi law syi'ta lattakhadta alaihi ajra, kalau kau mau kau ambil ini, kata Nabi Musa alaihi salam. Pada saat itulah Khidir berkata, hadza firaqu baini wa bainik, inilah perpisahan antara kita, karena tak ada lagi sifat qanaah. Kawan kita kalau ada qanaah, kita bisa berjalan bersama. Qila, ada pendapat yang mengatakan tentang firman Allah, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang baik-baik itu berada di dalam surga. Apa maksudnya? Huwal qana'atu fid dunya. Mana ada surga di dunia ini? Ada. Apa itu? Orang yang punya sifat qanaah dalam hatinya, walaupun dia hidup di dunia, sesungguhnya dia sudah di surga. Wa innal fujjara lafi jahim, orang yang jahat masuk neraka. Apa maksudnya? Al-hirsu fid dunya, orang yang tamak. Ada orang di dunia ini sudah masuk neraka. Siapa itu? Orang tamak, karena dia tak merasa bahagia. Wa qila fi qawlihi, ada pula pendapat mengatakan tentang firman Allah, fakku raqabah, lepaskanlah budak hamba sahaya. Apa maksudnya? Fakkuha min dhillit tam'i, lepaskanlah hawa nafsumu dari rendahnya sifat tamak. Wa qila, ada pula pendapat yang mengatakan, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait, sesungguhnya Allah ingin membersihkan kamu semua wahai ahli bait dari sifat rijis, najis. Apa makna najis di situ? Yakni al-bukhl, pelit, wa tam'a, tamak. Wa yutahhirakum tathira, Allah ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Apa maksud suci di situ? Bisakha, dermawan. Wal ithar, mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Sama-sama haus, minumlah kau lebih layak. Sama-sama lapar, makanlah kau lebih duluan. Wa qila, ada pula pendapat mengatakan tentang firman Allah, habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh orang sesudah aku nanti. Surat 35. Apa maksudnya ini? Maqaman fil qanaati anfaridu bihi min ashkali, berikanlah aku kedudukan yang tidak layak bagi orang sesudah aku. Berikanlah aku sifat qanaah, hanya aku saja yang memperolehnya. Wa akunu radiyan fika biqadaika, dan aku ridha menerima takdirmu ya Allah. Ada pula pendapat yang mengatakan tentang ayat la u'adzibannahu 'adzaban syadida, surat An-Naml 21. Aku akan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Apa maksudnya? La aslubannahul qana'ah wa la abtiliyannahu bit-tam'i, aku akan berikan dia, akan kucabut sifat qana'ah dari dalam hatinya, dan akan kuuji sifat tamak ke dalam hatinya. Yakni as'alullah ta'ala an yaf'ala bihi dhalik, aku berharap supaya musuhku itu diberikan Allah sifat tamak sehingga dia celaka, dicabut Allah sifat qanaah dari dalam hati. Wa qila li Abi Yazid, ada orang bertanya kepada Imam Abu Yazid,
Al-Bistami, bima wasalta ila ma wasalta. Apa amalan engkau wahai wali Allah Abu Yazid Al-Bistami? Apa zikirmu? Apa amalanmu sehingga kau bisa sampai ke tempat yang mulia ini? Apa kata Imam Abu Yazid Al-Bistami? Jama'tu asbabat dunya. Semua sebab-sebab di dunia ini kukumpulkan. Farabattuha, kuikat bihablil qanaati, dengan tali qanaah. Wa wada'tuha fi manjanik, kuletakkan dia di manjanik. Manjanik panah semacam ketapel besar, diletakkan batu api di tengahnya untuk melempar meriam zaman dulu. Kukumpulkan semua sebab-sebab di dunia ini, kuikat dengan tali qanaah, kuletakkan di manjanik sidik kejujuran. Wa ramaituha, aku lemparkan di lautan putus asa, lalu aku pun tenang. Dua sifat. Pertama, qanaah. Yang kedua, sidik. Yang ketiga, putus asa dari apa yang ada di tangan orang. Jangan berharap kepada manusia, karena akan sia-sia belaka. Andai dapat, harga diri kita jatuh. Andai tak dapat, kita kecewa. Berharaplah pada Dia yang menciptakan manusia. Andai dapat, kita mulia. Andai tak dapat, kita tetap dapat pahala. Aku mendengar Muhammad bin Abdul, dia berkata, aku mendengar pamanku Abdul Wahab berkata, kata Abdul Wahab, aku duduk di samping Imam Junaid pada musim haji. Di samping Imam Junaid banyak sekali jamaah minal ajam, orang non Arab, wal mualladin, orang-orang Arab yang menikah dengan non Arab. Faja'ahu insanun, tiba-tiba datang satu orang bi khamsimi'ati dinar, memberikan dia 500 dinar. Tuan Syekh Junaid, Tuan Imam Junaid, ini 500 dinar. 500 dinar tuh, satu dinar 4,25 gram, 2,5 juta kali 500, berapa tuh? Hampir 1 M lah ya. Wa wada'a bi aina yadayhi, diletakkannya. Wa qala nufarriquha ala haula'il fuqara. Tuan Imam Junaid, ya, ini ada 500 dinar, kita bagikan ke fakir miskin. Faqala, Imam Junaid bertanya, alaka ghairuha, kau masih punya duit selain ini? Ada duit kau yang lain? Faqala, na'am, ya, li dananirun katsirah, aku punya duit yang lain banyak lagi. Imam Junaid, faqala aturidu ghaira ma tamlik, apakah kau ada keinginan terhadap yang selain ini? Dia berkata, na'am. Faqala lahul Junaid, Imam Junaid berkata, khudha, ambillah duit kau ini. Fa innaha ahwaju ilaiha minna, karena kau lebih butuh duit ini daripada kami. Imam Junaid, ini ada 500 dinar, kita bagikan untuk fakir miskin ya. Kata Imam Junaid, kau ada duit selain ini? Ada. Banyak lagi selain ini? Banyak. Kau berhajat, butuh kau duit itu? Iya. Ambillah ini, karena kau lebih berhajat daripada kami. Apa maksud Imam Junaid? Kami tak berhajat pada apapun, sedangkan engkau masih ada hajat dalam hatimu, maka ambillah duitmu. Walam yaqbalha, Imam Junaid tak mengambil. Itulah qanaah. Ustaz Somad pernah tak mengalami seperti ini? Oh, pernah lah, maka saya berani membacakan ini. Pernah Ustaz dikasih orang duit? Pernah dikasih. Ustaz ambil? Tak, saya ambil. Kenapa? Sikit kali. Dengan membaca kitab ini terasalah bahwa kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Kadang malu juga saya mau membacakan, maka lama saya berpikir. Tapi kalau tak saya bacakan ini, mungkin menjadi hutang bagi saya setelah mati. Kenapa tak baca? Setelah ini insya Allah 3 kajian: akidah, fikih, akhlak. Fikih udah kita bahas, 99 tanya jawab sholat, 33 tanya jawab kurban, 30 tanya jawab Ramadan, 37 masalah populer. Udah. Akhlak ini. Akidah sudah ditulis oleh Ustaz
Idrus Ramli, sifat 50. Jadi kalau sampai 33 nih, udah lepas tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, besok malam kita akan masuk ke stasiun yang ke-19, tawakal. Stasiun 19 tawakal ini mesti 3 pertemuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembar. Panjang, tawakal ini panjang. Ada 6 pertanyaan. Pertama dari Ibu Sofia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya ibu niat puasa untuk anaknya tiap hari Jumat? Kalau anaknya itu sudah meninggal dunia, maka dia berkirim puasanya sampai. Aku berpuasa pahalanya untuk anakku sampai. Mana dalilnya? Man mata, siapa yang mati wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama'an huwa liyuhu. Haji sampai, solat sampai, puasa sampai, sedekah sampai, baca Quran sampai. Kalau anaknya itu masih hidup, puasa dia, maka puasanya itu adalah untuk tawassul. Anak ibu sedang di luar kota, tak bisa pulang karena PSBB. Ibu puasa. Sore pas berbuka mohon kepada Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika bisiyami hadzal yaum. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah, berkat puasaku hari ini sehatkan anakku, jauhkan dia dari narkoba, jauhkan dia dari garong, jauhkan dia dari corona. Nah, itu namanya tawassul, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh. 2 dari Ibu Tia. Ustadz, apa hukumnya tinggal dengan kakak ipar, sama-sama menantu dan mertua? Engkau adik, kau punya kakakmu ini punya istri, kau adik laki-laki, kakakmu laki-laki, istri, maka kau tak mahram dengan dia. Lalu kemudian dari namanya Tia berarti perempuan. Kakakmu perempuan, suami, kau tak mahram dengan dia. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami berdua-duaan dengan ipar? Kata Nabi, alhamu al-maut, mati, kata Nabi. Kenapa mati? Karena kalau kau berduaan dengan orang lain, tertangkap, kau bisa nikah. Tapi kalau kau berduaan dengan ini, mati. Mana mungkin kalian bisa jadi madu? Mati. Lalu kemudian suami kakakmu ini punya ayah, karena dia tinggal sama mertuanya, maka kau juga tak mahram dengan ayahnya. Kalau pergi mereka, lalu kau duduk di rumah. Dan sebab itu jaga sampai jangan berdua-duaan di ruang tamu, di kamar, segala macam, di dapur. Lalu kemudian tetap jaga aurat. Nah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai berdua-duaan, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Kemudian menutup aurat. Jangan sampai yang nampak hanya wajah dan tapak tangan. Jaga, insyaallah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. 3, Ibu Triani. Ustadz, bolehkah seorang wanita membaca Quran ketika haid menggunakan HP? Perempuan yang sedang haid tidak boleh membawa Quran, tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membaca Quran, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh tawaf. 7. Lihat kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Qurannya kan di dalam, Pak Ustaz. Iya, beda memegang Quran yang zahir dengan memegang Quran yang ada di dalam program Quran digital. Tak apa-apa kau pegang, karena di dalam. Tapi membacanya tetap tak boleh. Ada 2 mazhab yang membolehkan. Pertama, mazhab Hambali, boleh membaca kalau kau guru mengaji putus-putus.
Ya ayyuha, alladzina, kutiba, alaikum, siam, boleh, putus-putus. Kalau nyambung tak boleh. Ibu-ibu guru ngaji, boleh. Bacanya putus-putus. Yang kedua, yang hafal Quran. Adik-adik tahfiz yang hafal Quran boleh mengulangi hafalan menurut mazhab Maliki an zahri qalbin, ngulangnya dalam hati, diam aja. 2 juz sekali ulang. Karena kalau kau tak ulang 2 juz, 7 hari masa halangan, 14 juz hilang. Maka boleh ngulang. Mazhab Maliki. 4. Ustadz, soal tempat tinggal ingin milik sendiri meskipun sebenarnya ada dari orang tua tapi butuh waktu, apakah berarti tidak qanaah? Tempat tinggal ingin milik sendiri meskipun sebenarnya ada dari orang tua tapi butuh waktu, apakah berarti tidak qanaah? Kita disuruh berusaha keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakal, tapi tetap ada ikhtiar. Begitu juga dengan ini. Kalau umat Islam ini semua qanaah, tidak usaha, umat Islam ini akan mundur. Qanaah itu setelah berusaha, berikhtiar, kemudian azam, tekad, tawakal Allah, dapat. Alhamdulillah. Tak dapat, jadi qanaahnya dipasang sebelum proses itu supaya kita tidak tamat. Dapat segitu, itulah yang dapat hasilnya. Jadi tetap berusaha, bisnis, supaya punya rumah sendiri, supaya ada bantuan dari orang tua, setelah itu tidak terlalu ngotot sampai menghalalkan yang diharamkan Allah SWT. Esti Nabila, Ustadz katanya sombong dengan orang sombong itu bagus, apa tidak bertentangan dengan qanaah? Qanaah ini merasa cukup dengan pemberian Allah, sedangkan membalas orang sombong tadi itu adalah untuk menjatuhkan ego dia. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah, sombong pada yang sombong shadaqah. Kita udah bahas, coba ulang lagi pertemuan-pertemuan beberapa yang lalu, bahwa yang namanya tawadhu, dalam pembahasan tawadhu kemarin adalah at-takabbur, menunjukkan keangkuhan kepada orang yang punya harta. Itulah tawadhu. Jadi bukan kita malah menghinakan diri di depan orang yang sombong, punya kuasa, punya harta. Kita mesti lawan dia. Terakhir, Ibu Ummu Hani, Ustadz, kalau lihat rumah atau mobil orang lain bagus lalu kita sholawatin banyak-banyak, apakah itu berarti tidak qanaah? Ya Rasulullah, ya bagaimana kalau kami sendalnya bagus, bajunya bagus? Apa kata Nabi? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka kepada yang indah. Jadi kalau ibu melihat mobil orang bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu bukan berarti ibu tidak qanaah. Apa yang tersembunyi di balik solawat itu? Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas Allah 10. Berarti mobil ibu 10 kali lipat daripada itu bagusnya. Huttat anhu asyara sayiat, kalau terlintas dalam hati hasad, dengki, tak senang, dihapuskan Allah kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan Allah derajat tingkatan kemuliaan. Oleh sebab itu tak salah, tidak bid'ah melawan bisikan-bisikan hati dengan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi, setelah kita bahas definisi qanaah dari awal sampai akhir, qanaah setelah berusaha, setelah ikhtiar, dapat yang diberikan Allah, itulah pembagian Allah, terima. Tapi tetap kalau dia bisnis, tetap ikuti aturannya. Jangan karena aturannya tidak benar, tidak sesuai juklak, tiba-tiba gagal, ketika kemudian direview, ketika kemudian dievaluasi orang, ini kenapa gagal? Pak, nggak usah dikaji-kaji, ini sudah takdir Allah, kita qanaah aja. Oh, nggak bisa gitu. Sesuai dengan ketentuan, ketetapan, juklak, aturan, ADART, semua komplit, tidak seperti yang diharapkan, maka pada saat itu kita berkata, inilah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Iqna bima qasamallahu.
takun aghnan nas. Iqna bima qasamallahu lak, merasa cukuplah engkau dengan pembagian yang diberikan Allah, takun aghnan nas, kau menjadi orang yang amat sangat berkecukupan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Besok kita akan ketemu dalam stasiun tawakal. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.